Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita awali dalam doa pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Segala puji syukur, hormat, kebesaran, dan kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Besar anugerah-Mu atas kami yang memungkinkan kami ada sampai hari ini. Dan sekarang Tuhan izinkan hamba-Mu memaparkan firman Tuhan kepada semua umat ketebus-Mu. Dan pakai hamba-Mu, karuniakan roh hikmat marifat dari sorga dan pengurapan dari tempat maha tinggi, dan mohon Roh Kudus yang menyertai lidah mulut hamba-Mu, dan lebih dari apa yang hamba-Mu siapkan, kalau Roh Kudus menyingkapkan rahasia firman-Mu yang hamba-Mu akan paparkan bagi semua umat ketebusan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dan mohon Tuhan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, supaya kami berkenan di hadapan Engkau, sebab Engkau Allah yang Maha Kudus. Terima kasih Bapa yang baik, hamba siap memaparkan firman Tuhan demi satu nama yang ajaib, yakni Tuhan Yesus Kristus, penebus jiwa kami. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya tetap kabar baik luar biasa, dan tetap sehat, tetap survive. Sebab anugerah Tuhan limpah atas kita semuanya. Senang sekali hari ini Tuhan izinkan kita kembali datang beribadah kepada Tuhan dan mendengarkan, menyimak, belajar bersama-sama melalui firman Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini adalah doa Zakaria dikabulkan oleh Tuhan. Doa Zakaria dikabulkan oleh Tuhan. Saya akan membacakan satu nats firman Tuhan, satu ayat untuk mewakili topik firman Tuhan atau perikop firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25. Namun saya akan membacakan satu ayat saja, yakni ayat 13. Demikian firman Tuhan. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Lukas 1 ayat 13. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Di dalam suasana Natal, saya mengajak kita untuk merenungkan suatu kisah yang sangat inspiratif, dan bagaimana kita melihat satu tokoh Alkitab, yakni Zakaria, perihal doanya dijawab oleh Tuhan. Zakaria adalah satu tokoh penting dalam Alkitab yang menjadi pembuka bagi kedatangan Mesias. Meskipun nama Zakaria tidak begitu banyak disebutkan, namun peran dari Zakaria cukuplah penting, yang kemudian istrinya bernama Elisabet lalu melahirkan Yohanes, dan oleh Yohanes menggenapi firman Tuhan, di mana dia membuka jalan bagi kehadiran Yesus Kristus di bumi ini. Puji nama Tuhan. Pertanyaan pertama, bagaimana profil dari Zakaria? Zakaria dan istrinya Elisabet namanya hidup pada zaman Herodes. Ada dalam ayat yang kelima, Injil Lukas pasal 1 ayat yang kelima. Injil Lukas menyebut tentang Herodes, menunjukkan bahwa ia memperhatikan dan begitu mengerti fakta sejarah. Jelas bahwa para penulis kitab suci tidak menganggap remeh bagaimana fakta sejarah
sehingga menuliskannya dengan benar. Dan Zakaria serta Elisabet adalah keturunan Harun atau Imam Harun di dalam ayat yang kelima. Perlu diketahui bahwa semua keturunan Imam Harun yang laki-laki secara otomatis menjadi imam, dan itu sudah menjadi ketetapan secara turun-temurun. Akibatnya ada banyak imam, sehingga akhirnya imam-imam itu dibagi menjadi 24 rombongan. Hal itu dicatat dalam 1 Tawarikh pasal 24 ayat 1 sampai 18. Dan tiap-tiap rombongan ada yang hampir 1000 imam, dan ada yang lebih dari 1000 orang imam. Jadi jumlahnya sangat banyak sekali. Pada waktu kembali dari pembuangan Babilonia, di mana bangsa Israel masuk dalam tawanan atau pembuangan oleh bangsa Asyur ke Babilonia, maka kemudian hanya 4 rombongan imam yang tersisa. Jumlah awal dicatat dalam kitab Tawarikh 24 rombongan. Sekarang pasca dari pembuangan Babilonia hanya 4 rombongan imam yang tersisa. Dan hal itu dicatat dalam kitab Esra pasal 2 ayat 36 sampai 39. Dan Imam Zakaria di sini termasuk rombongan yang disebut Abia atau rombongan Abia, masih dalam ayat yang kelima, Lukas 1 ayat yang kelima. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa saja kategori pelayanan imam? Hanya ada 3 hari raya besar di bangsa Israel yang secara turun-temurun mereka peringati setiap tahunnya. Perayaan itu meliputi Hari Raya Paskah, Hari Raya Pentakosta, dan Hari Raya Pondok Daun, di mana semua imam turut serta melayani. Pada hari-hari biasa dalam 1 tahun, setiap rombongan imam hanya melayani sebanyak 2 periode, dan masing-masing periode lamanya berkisar 1 minggu. Dalam ayat yang ke-9, Lukas 1 ayat ke-9 dikatakan bahwa Zakaria sedang melakukan tugas keimanannya, yaitu membakar ukupan dalam bait Allah. Siapa yang mendapat kehormatan untuk melakukan tugas ini, itu ditentukan melalui suatu undian. Lukas 1 ayat yang ke-9. Dan ini hanya bisa dialami oleh seorang imam sekali dalam seumur hidupnya. Jadi sangat langka, dan memang momentum ini sangat ditunggu-tunggu. Dari sini kemudian diketahui bahwa Zakaria adalah seorang pelayan Tuhan, secara khusus seorang imam di hadapan Tuhan. Zakaria dan Elisabet adalah orang saleh atau orang benar. Itu dicatat dalam ayat yang ke-6. Hanya beberapa orang memang dalam kitab suci Alkitab diberi predikat atau label yang dianggap sebagai orang-orang yang saleh, seperti Nuh, Ayub, Simeon, dan kemudian termasuk juga di sini adalah Zakaria dan Elisabet. Sedangkan untuk Maria, meskipun dianggap oleh sebagian orang lain dianggap suci dan bahkan dianggap tidak bercela atau suci, namun Alkitab tidak pernah menuliskannya secara demikian. Sebutan benar dan tidak bercacat
tidak boleh diartikan bahwa mereka betul-betul suci murni, sama seperti Allah yang suci, tidak bercacat celah. Tidak seperti itu pengertiannya. Apa alasannya? Sejak Adam dan Hawa, nenek moyang dari manusia, jatuh ke dalam dosa, maka semua manusia, mulai dari Adam, Hawa, sampai kepada setiap generasi atau keturunan dari Adam dan Hawa, sudah berdosa dan mempunyai warisan dosa dari nenek moyang. Ayub pasal 25 ayat yang keempat, Mazmur pasal 51 ayat yang ketujuh. Kitab suci Alkitab juga mencatat bahwa manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Kemudian kitab suci Alkitab hanya mengakui satu orang yang betul-betul suci, yaitu Yesus Kristus sendiri. Korintus 5 ayat 21, Ibrani 4 ayat 15, Petrus 2 ayat 22, 3 ayat 18, 1 Yohanes 3 ayat yang kelima. Ini dimungkinkan karena Yesus dilahirkan dari seorang perawan Maria, namun dalam kandungannya bukan dari benih seorang laki-laki dengan seorang wanita, namun Maria mengandung benar-benar karena Roh Kudus, Roh Allah yang maha kuasa, maha kudus, sehingga ia adalah Tuhan dan manusia sekaligus dalam suatu pribadi yang disebut Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Jadi sebutan benar dan tidak bercacat hanya menunjukkan bahwa Zakaria dan Elisabet merupakan orang-orang yang sangat saleh, berbeda dengan orang-orang pada zamannya dalam perilaku atau dalam karakteristiknya. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, apa pergumulan Zakaria dan Elisabet sehingga doa Zakaria dijawab oleh Tuhan? Pergumulan mereka sebagai suami istri, sebagai seorang imam, adalah tidak mempunyai anak. Ayat yang ketujuh, bahwa Zakaria dan Elisabet tidak mempunyai anak seorang pun. Ada beberapa hal penting berkaitan dengan seseorang yang tidak mempunyai anak dalam tradisi orang-orang Yahudi atau bangsa Israel. Yang pertama adalah tidak mempunyai anak adalah sesuatu yang sangat hina pada zaman itu. Perhatikan bahwa dalam ayat 25 hal itu disebut sebagai aib. Di dalam terjemahan salah satu Alkitab New International Version, dalam Lukas 1 ayat 25, maka disebut sebagai aib. Di sana ditulis dengan kata disgrace. Disgrace itu adalah aib, sesuatu yang memalukan atau mencemarkan. Demikian juga William Barclay berkata bahwa rabi-rabi Yahudi mengatakan bahwa ada 7 orang yang dikucilkan dari Allah, dan daftar itu dimulai dari seorang Yahudi yang tidak mempunyai istri atau seorang Yahudi yang mempunyai istri dan tidak mempunyai anak. Maka itu kategori aib di tradisi orang-orang Yahudi. Kedua, pergumulan Zakaria dan Elisabet secara berkepanjangan atau dalam kurun waktu yang sudah cukup lama. Di dalam ayat yang ke-7 bagian B dikatakan, Lukas 1 ayat 7 bagian B, bahwa Elisabet dan Zakaria sudah
lanjut umurnya. Maka selama mereka mengarungi bahtera perkawinan, Tuhan sampai mereka usia lanjut belum Tuhan karunai seorang anak pun di tengah-tengah keluarga. Padahal dari kata-kata doamu telah dikabulkan dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 13 jelas bahwa mereka berdoa terus-menerus. Mereka terus-menerus berdoa secara kontinu. Dan topik doa mereka salah satunya dipastikan adalah supaya mereka dikaruniai anak. Sungguh luar biasa. Itu sebabnya meskipun Alkitab tidak mencatat berapa kurun waktu secara pasti mereka belum dikaruniai anak, memang tidak ditentukan atau ditulis dalam Alkitab. Tetapi sejak dari mereka menikah atau sejak mereka mengarungi bahtera pernikahan sampai usia mereka Zakaria dan Elizabeth sudah lanjut atau sudah sepuh, mereka belum juga dikaruniai anak. Namun kemudian pada waktunya Tuhan kemudian menjawab doa mereka. Itu sebabnya melalui perantaran malaikat Tuhan yang bernama Gabriel memberikan satu jawaban, satu kabar baik kepada mereka bahwa doamu telah dikabulkan. Sekali lagi malaikat Tuhan berkata kepada Zakaria bahwa doamu telah dikabulkan. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dialami oleh Zakaria dan Elizabeth, tentunya ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Saya tidak tahu persis di antara Bapak Ibu Saudara sekalian, topik doa apa yang tengah digugulkan di hadapan Tuhan. Dan berapa rentang waktu yang sudah dihabiskan. Namun sampai hari ini doa Anda belum juga dikabulkan oleh Tuhan. Maka kemudian jika itu menjadi fakta, maka hari ini kita belajar dari firman Tuhan bahwa doa yang kita naikkan kepada Tuhan tidak boleh mengenal kata stop, tidak boleh mengenal kata putus asa, tidak boleh mengenal kata jemu, tapi doa itu terus dan terus dan terus harus dinaikkan kepada Tuhan. Sampai kapan? Sampai kepada Tuhan berkenan untuk mengabulkannya. Dan untuk itu, selama Tuhan masih memberikan kita kekuatan, Tuhan masih memberikan kita iman, Tuhan masih memberikan kita harapan, maka selama itu mari kita menaikkan doa kepada Tuhan. Teruslah berdoa sampai kepada Tuhan jawab doa Anda. Bukan pada waktunya kita, bukan pada waktunya Anda, tapi pada waktunya Tuhan, Tuhan mengabulkannya. Sama seperti doa-doa Zakaria dan Elizabeth, Tuhan kabulkan tepat pada waktunya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Kemudian profil daripada Zakaria dan Elizabeth, mereka hidup saleh atau taat. Dan Zakaria adalah seorang pelayan Tuhan sebagai seorang imam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun mereka hidupnya saleh, tidak bercacat dikatakan dalam firman Tuhan, tetapi toh mereka mempunyai masalah. Mereka mempunyai problem. Problem mereka adalah mereka belum dikaruniai anak sampai kepada Elizabeth dan Zakaria sudah lanjut usia. Kata tetapi pada awal ayat 7 menunjukkan suatu kontras antara ayat 6 dan ayat ke-7. Ayat 6 menunjukkan kesalehan dan ketaatan mereka
kesalehan dan ketaatan Zakaria dan Elisabet dalam menunaikan tugas-tugas sesuai dengan kapasitas yang Tuhan percayakan kepada mereka. Tetapi sekalipun demikian, mereka tidak punya anak dalam kurun waktu yang cukup lama. Hal ini menunjukkan bahwa orang beriman meskipun kategori saleh dan aktif dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, sebagai seorang aktivis, mungkin seorang diaken, seorang majelis gereja, dan bisa saja mengalami pergumulan atau problem yang berkepanjangan dan mengalami hidup yang seolah-olah dalam tanda petik tidak diberkati oleh Tuhan. Namun pada akhirnya Tuhan menjawab pergumulan doa Zakaria tepat pada waktunya Tuhan. Ini sesuatu yang sungguh luar biasa. Dan oleh sebab itu, jangan percaya pada ajaran populer zaman now ini yang mengatakan bahwa orang beriman, jikalau dia taat, jikalau dia saleh, maka kemudian doanya pasti dijawab oleh Tuhan. Kemudian hidupnya dipenuhi dengan mujizat, dipenuhi dengan kasih karunia, hidupnya menjadi kaya raya, usahanya menjadi laris, menjadi berkembang, menjadi maju, dan lain sebagainya. Hari ini kita diajar melalui firman Tuhan bahwa sekalipun doa orang saleh, doa orang yang benar tidak bercacat di hadapan Tuhan, namun ketika dia berdoa bukan hanya 1, 2, 3 kali, tapi begitu lama, begitu berkepanjangan waktunya, namun doanya belum juga dijawab Tuhan. Namun pada akhirnya Tuhan menjawab sesuai pada waktunya Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Jika hidup Anda penuh dengan pergumulan, bahkan efek dari pergumulan bisa membuat Anda menderita, mungkin juga dihina, dicerca, dicaci maki oleh pihak orang-orang yang tidak mengindahkan apa yang menjadi perkenaan dan kehendak Tuhan. Itu tidak selalu menunjukkan bahwa Anda tidak beriman. Itu tidak selalu menunjukkan bahwa masih ada dosa yang belum Anda bereskan dalam hidup Anda. Dan mungkin saja itu adalah merupakan seizin dari Tuhan, karena bingkai atau kerangka kehidupan kita semua karena seizin Tuhan, termasuk juga bagaimana Zakaria dan Elisabet setelah sekian lama baru kemudian doanya dijawab oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran yang kita dapatkan dari kehidupan Zakaria dan Elisabet adalah bahwa sekalipun mereka punya problem, punya pergumulan yang begitu berat dan panjang, mereka rela menerima aib sebagai konsekuensi jika mereka belum punya anak sesuai dengan aturan tradisi di tengah-tengah bangsa Israel. Namun sekalipun hidup mereka seolah-olah tidak diberkati, tetapi mereka tetap setia kepada Tuhan, termasuk setia dalam menunaikan seluruh tanggung jawab kapasitas mereka, khususnya Zakaria sebagai seorang imam di hadapan Tuhan. Dia tidak abai, dia tidak lalai, dia tidak kemudian menggerutu, mengeluh karena doanya selama ini belum dijawab oleh Tuhan. Lalu kemudian dia menagih hutang kepada Tuhan. Kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Dan tidak ada kata-kata atau kalimat yang keluar dari bibir seorang imam Zakaria. Tapi dia terus dengan tekun, dia terus dengan setia melakukan setiap tugas sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadanya.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Anda hanya setia kepada Tuhan dikala doa Anda dijawab oleh Tuhan? Apakah Anda tetap setia kepada Tuhan dikala usaha, pekerjaan, pemasukan tetap diberkati oleh Tuhan? Bersediakah Anda tetap berdoa dan tetap setia kepada Tuhan, melakukan setiap tugas sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan tanggung jawab, sesuai dengan karunia, sesuai dengan talenta yang Tuhan sudah percayakan kepada Anda, termasuk ketika doa Anda belum dijawab oleh Tuhan. Usaha Anda belum memiliki kemajuan, belum memiliki progres di hadapan Tuhan. Apakah Anda tetap komitmen setia kepada Tuhan? Maka ingat secara baik-baik, inilah pelajaran penting bagi kita di momentum Natal, di suasana Natal, di mana Zakaria dikabulkan doanya, meskipun dalam kurun waktu yang begitu panjang. Dan ingat bahwa bukan waktunya Zakaria dan Elizabeth untuk kemudian terjadi sesuai dengan kehendak mereka, tetapi waktunya Tuhan yang terjadi. Meskipun itu menurut manusia sudah terlambat, tapi menurut Tuhan waktunya tidak pernah terlambat, karena waktunya Tuhan adalah waktunya yang terbaik menurut perkenaan Tuhan, menurut kehendak Tuhan, dan terbaik untuk kebaikan Zakaria, Elizabeth, Anda, saya, dan kita semuanya. Pastikan bahwa doa kita juga selama kita diperkenankan oleh Tuhan, maka satu saat waktunya Tuhan pasti terjadi dan Tuhan mengabulkannya. Teruslah berdoa, teruslah semangat, teruslah beriman, teruslah setia di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah Engkau paparkan pada hari ini. Kamu terbatas dalam segala hal, namun Allah Roh Kudus tidak pernah dapat dibatasi oleh segala hal, oleh ruang, waktu, keadaan, dan oleh segala sesuatu. Maka dari itu, memohon Allah Roh Kudus yang terus berbicara, mengajarkan firman-Mu lebih detail, lebih tajam, lebih kompleks, sehingga firman itu terus menjadi berkat dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Maka dari itu Roh Kudus, mohon teguhkan firman-Mu dan meteraikan, sehingga firman itu memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kepada kekal. Sekarang Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita meledahkan kedua tangan kita untuk menerima berkat anugerah dari Tuhan. Dengan iman-Mu terima, bawalah pulang limpahan anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, cinta dan kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan penebus jiwa kita, serta persekutuan Allah Roh Kudus turun memenuhi, menyertai, menolong, memberkati, menyelamatkan mulai hari ini, besok, sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, tamatkan ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Semua yang percaya katakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.